Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Yudi Agus Surahman, pada pelajaran Seni Budaya SMK Kurikulum 2013. Semoga pada kesempatan kali ini, kita masih bisa merasakan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk kali ini, kita akan melanjutkan materi pelajaran kita dengan materi konsep keindahan. Manusia tercipta ke dunia memiliki rasa dan menyukai segala sesuatu yang indah di muka bumi ini. Tuhan menganugerahkan alam beserta keindahannya yang harus dipelajari manusia serta dicari hikmahnya. Dengan memiliki kecerdasan intelektual dan kecerdasan, manusia berusaha menciptakan keindahan dengan menciptakan berbagai bentuk seni. Dari penciptaan seni tersebut membuat hidup sehari-hari terasa indah. Keindahan memang ada yang sudah tercipta di alam semesta ini, hasil ciptaan Sang Maha Kuasa. Keindahan alam semesta yang terdiri dari pemandangan alam, flora, dan fauna merupakan anugerah Tuhan. Namun, manusia yang juga bisa menciptakan berbagai macam keindahan dalam kehidupan ini. Semua karya seni itu disebut indah. Sama-sama kita ketahui, saat kita melihat sebuah karya seni, kita akan mengungkapkan rasa kagum tersebut. Tapi sebelumnya, apakah kita tahu apa yang dimaksud dengan keindahan? Supaya lebih memahami mengenai konsep keindahan, mari kita bahas sama-sama. Keindahan atau estetika dilihat dari suku katanya yang berasal dari kata indah. Dari asal kata indah tersebut, dapat kita pahami bahwa artinya yaitu bagus, permai, cantik, dan sebagainya. Sedangkan jika dilihat dari bahasa Inggris adalah beautiful. Penyebutan indah dalam bahasa Prancis yaitu beau. Dalam bahasa Italia juga Spanyol adalah bello. Sedangkan menurut bahasa Latin, kata indah adalah bello. Dapat disimpulkan bahwa keindahan adalah segala sesuatu yang membuat diri maupun hati manusia terkagum-kagum akan suatu pesona dari hasil karya seni yang dibuat dan dilihat. Selanjutnya kita membahas tentang sifat-sifat keindahan karya seni. Supaya dapat menilai keindahan karya seni itu indah atau tidak, terlebih dahulu kita harus memahami sifat-sifat keindahan. Berikut akan kita bahas sifat-sifat keindahan. A. Keindahan itu kebenaran. Artinya, keindahan karya seni dibuat benar-benar oleh seniman, bukan hasil tiruan atau jiplakan. Maksudnya di sini, sebuah karya seni yang diciptakan sebelumnya belum pernah ada. Contohnya bisa kita lihat lukisan asli Mona Lisa. Lukisan asli Mona Lisa diciptakan atau dibuat pertama kali oleh Leonardo da Vinci. Artinya, sebelum Leonardo da Vinci menciptakan lukisan Mona Lisa, lukisan tersebut belum ada sebelumnya. B. Keindahan itu abadi. Artinya, sebuah karya seni yang telah diciptakan tidak akan pernah dilupakan, tidak hilang atau susut dari masa ke masa. Contohnya, kita ambil dari lukisan Mona Lisa tadi. Semenjak dari lukisan yang telah diciptakan oleh Leonardo da Vinci sampai sekarang, lukisan tersebut masih bisa teringat dan terkenang. Contoh lainnya, saat Ananda waktu masa kecil baru bisa menggambar, kira-kira gambar tersebut sampai sekarang masih teringat. Meskipun gambar yang telah kita buat dahulu, sekarang kita menilainya tidak bagus lagi. C. Keindahan itu mempunyai daya tarik. Intinya, sebuah karya seni yang baik adalah mampu menarik perhatian orang, menyenangkan, dan tidak membosankan. Misalnya, sebuah tempat wisata yang kaya akan ukiran dan karya seni 3 dimensinya, seperti Candi Prambanan atau Candi Borobudur, yang mampu menyenangkan orang, juga mempunyai daya tarik. Oleh karena itu,
dikatakan Candi Prambanan dan Candi Borobudur itu indah. B. Keindahan itu universal. Universal maksudnya luas dan mendunia. Jadi, karya seni itu disukai orang di mana saja berada, bukan di tempat karya seni tersebut berasal. Contohnya, anime yang diciptakan oleh masyarakat Jepang disukai oleh masyarakat seluruh dunia. Contoh lainnya, begitupun dengan karya seni tari yang ada di Nusantara, dikatakan indah oleh masyarakat seluruh dunia. Bukan hanya warga negara Indonesia saja yang mengatakan bahwa seni tari yang berasal dari Indonesia itu indah. E. Keindahan itu wajar. Wajar maksudnya, karya seni yang indah itu tidak berlebihan dan juga tidak minim, atau apa adanya. Contohnya, seorang artis yang tampak cantik apa adanya jika difoto. Namun, bila diberi tambahan aplikasi edit foto, maka artis tersebut akan kelihatan berbeda dari aslinya. Artinya, hasil foto yang diedit terkesan berlebihan. Terakhir, F. Keindahan itu kenikmatan. Kenikmatan dari sebuah karya seni maksudnya mampu memberikan kesenangan atau memberikan kepuasan. Biasanya, seorang pencipta karya seni akan puas dan sangat senang apabila karyanya dikatakan indah. Misalkan, sebuah novel karya seorang penulis yang diangkat menjadi film dan mendapat respon bagus dari khalayak umum, serta banyak penontonnya, sehingga membuat pengarang buku tersebut merasa puas akan hasil karyanya. Lanjut, kita membahas unsur keindahan. Adapun unsur yang membuat indah benda estetis karya seni, diantaranya sebagai berikut. A. Kesatuan atau unity. Kesatuan maksudnya, benda karya seni dinilai indah atau estetis yang tersusun secara baik atau sempurna bentuknya. Contohnya, kita ambil pada penampilan ensemble karya musik. Di sana terdiri dari berbagai macam alat musik yang dimainkan secara bersamaan atau secara serentak, yang disusun baik itu bunyinya maupun posisi para pemainnya. Dengan susunan yang rapi tersebut akan menghasilkan bunyi yang indah dan penampilan yang sangat memukau. B. Kerumitan atau kompleksiti. Kerumitan maksudnya, karya seni yang tercipta kaya akan isi maupun unsur-unsur yang saling berlawanan atau mengandung perbedaan-perbedaan yang halus. Contohnya, kita ambil pada sebuah karya seni lukis, yang biasanya terdiri dari semua unsur karya seni rupa, yang menghasilkan sebuah karya lukisan yang sangat bagus. Yang terakhir pada poin C, yaitu kesungguhan atau intensity. Kesungguhan maksudnya, karya seni yang dibuat harus mengandung kualitas tertentu yang menonjol, bukan sekedar sesuatu yang kosong. Contohnya kita ambil pada penampilan karya seni tari. Apabila seorang koreografer menciptakan karya dengan gerakan yang sangat rumit, dan penari akan melakukan gerakan tersebut dengan sungguh-sungguh, maka akan menghasilkan suatu penampilan yang sangat indah. Setelah kita membahas unsur-unsur keindahan, kita lanjutkan dengan materi cara-cara untuk mengetahui suatu keindahan. Terdapat beberapa cara untuk mengetahui suatu keindahan, yaitu sebagai berikut. A. Renungan. Renungan maksudnya kegiatan dengan cara diam-diam memikirkan sesuatu atau memikirkan sesuatu cara sedalam-dalamnya. Misalnya,
Seorang yang ingin membuat suatu karya seni rupa, awalnya pasti belum memiliki ide tentang karya yang akan dibuat. Kemudian, ia merenung dahulu dan akan membuat karya seni rupa. Lalu, dengan cara menyendiri atau pergi ke suatu tempat agar bisa tenang dan dapat berpikir, supaya menemukan ide untuk karya seni rupa yang akan ia buat. B. Keserasian. Maksudnya, mengandung unsur perpaduan, pertentangan, ukuran, dan seimbang. Keserasian pada hakikatnya sebagai bagian dalam mewujudkan keindahan. Contohnya, dalam dunia seni musik, misalnya lagu yang diciptakan merupakan unsur pertentangan antara suara tinggi dan rendah, panjang pendek, keras halus, namun terpadu sehingga unik dan indah didengar telinga kita. Namun, saat mendengar nada nan sumbang, kita pun merasa kecewa, karena tidak enak didengar, juga tidak ada keserasian dalam penciptaan karya lagu tersebut. C. Kehalusan. Kehalusan berarti lembut, baik, budi bahasa, beradab. Atau bisa dikatakan kehalusan berarti sifat-sifat yang halus. Adapun dalam dunia seni kehalusan, bisa diberikan contoh dalam seni berteater. Dengan memakai kata-kata yang halus, jadi bisa disukai dan diterima oleh semua orang. Yang terakhir, kontemplasi. Kontemplasi merupakan suatu kegiatan bermeditasi, merenungkan, atau berpikir secara mendalam dalam pencarian makna, nilai, manfaat, dan tujuan atau niat dari hasil penciptaan oleh seorang yang menciptakan karya seni tersebut. Dalam sebuah karya seni, pastinya memiliki keindahan, nilai intrinsik dan ekstrinsik. Adapun nilai intrinsik dan ekstrinsik sebagai berikut. A. Nilai ekstrinsik. Maksudnya, sifat baik dari suatu benda atau karya seni, yaitu sebagai alat atau sarana untuk membantu dalam kehidupan manusia. B. Nilai intrinsik. Maksudnya, merupakan sifat baik dari benda yang bersangkutan atau sebagai suatu tujuan ataupun demi kepentingan benda itu sendiri. Contohnya, sebuah lukisan yang dibuat seorang seniman memiliki arti dan maksud dari lukisan yang ia buat. Sekian pelajaran kita pada kali ini. Terlebih terkurang mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada materi selanjutnya.